Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH channel Jemaah Shalawatul Hikmah. Para mustami' atau para pendengar, muajiz, para penerima ijazah, para penerima ijazah juga kepada para jamaah sholawat dimanapun berada, semoga kita semua dilimpahi, dianugerahi oleh Allah ya rahmat dan maghfirahnya, diberikan kemudahan di setiap permasalahan yang kita hadapi, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, akidah, dan juga lalu diberikan kemampuan untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ijazah surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 289. Yang pertama 261 dari surat Al-Baqarah. Pertemuan kita kali ini adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Baik, ini ayat ini agar bahan pokok makanan jadi berkah. Bisa seandainya kita ada acara hajatan atau resepsi atau maulid, ingin agar cukup makanan itu untuk dikonsumsi oleh banyak orang, atau bisa juga untuk kita punya pondok atau yayasan yang menampung banyak orang, entah kaum duafa, entah fakir miskin, entah anak yatim.
Jadi dibacakan kepada bahan pokok yang hendak kita bagikan atau yang hendak kita konsumsikan kepada mereka agar cukup berkah. Berkah dalam hal ini adalah agar mencukupi ya. Jadi bukan berkah makna lain. Nanti kita bahas yang berkah seperti mana lain. Ini kita bahas tentang berkah dalam arti mencukupi, bahkan bisa melebihi daripada kapasitas yang seharusnya atau daripada kuantitas yang seharusnya, daripada banyak yang seharusnya. Seperti misal kita ada jamuan-jamuan seperti yang dibahas tadi. Jadi caranya adalah bacalah surah Inna a'tainakal kautsar 1000 kali. Setiap mendapatkan 100 bacalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Setelah ditutup dengan ayat ini, kemudian lanjutkan lagi membaca Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar sampai 100 kali. Lalu kemudian baca ayat ini mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Begitu seterusnya. Atau Anda bisa baca mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ini 100 kali dan kulhu 100 kali. Lalu salawat 100 kali ditiupkan ke setiap 7 butir beras atau 7 butir gula bahan pokok lah. Kalau mungkin minyak tidak pakai butir ya, bisa 7 tetes. Kemungkinan Anda ambillah secukupnya, taruh tadi namanya wadah kecil, lalu dibacakan surah Inna a'taina 100 kali, lalu ditutup dengan ayat ini. Lalu kemudian baca lagi Inna a'taina 100, tutup lagi dengan ayat ini. Begitu seterusnya sampai genap 1000 kali surah Inna a'taina, lalu ditiupkan ke bahan pokok tersebut. Bahan pokok itu bisa meliputi beras, terigu, gandum, mungkin yang memakai gandum ya, kalau yang tidak ya tentu beras ya. Lalu kemudian bisa juga jagung, bisa juga gula, lalu kemudian minyak sawit, lalu kemudian lagi pokoknya dari bahan pokok itulah yang hendak kita sajikan, yang hendak kita sajikan pada suatu jamuan, misal resepsi pernikahan. Kalau memang Anda suatu hari Anda mungkin akan mengadakan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini memang tidak memakai catering, Anda memakai sendiri. Nah, itu bisa dilakukan. Atau misal ada jamuan maulid, ada jamuan walimatul khitan, atau apapun itu yang melibatkan tentang perjamuan ya, sehingga perjamuan itu cukup mencukupi dengan bahan yang Anda miliki, menjadi berkah bahan pokok atau jamuan hidangan yang akan diberikan kepada tamu-tamu undangan. Atau Anda juga bisa membaca ayat ini 100 kali, lalu kemudian surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu salawat 100 kali Anda tiupkan. Seperti itu. Ada dua kaifiat ya, atau dua cara. Atau juga ini ayat ini bisa untuk bibit ya, bibit untuk tanam-tanaman. Anda ingin tanaman itu agar bersubur, agar panennya bagus, agar baik, pertumbuhannya juga akan menghasilkan panen yang memuaskan. Jadi Anda siapkan bibit tersebut, dibungkus 7 bibit dengan kain putih, kemudian baca seperti yang tadi di atas, Inna a'taina 1000 kali, dengan ketentuan pembacaannya adalah
Baca surah Inna A'taina 100 kali, tutup dengan ayat itu 1 kali, lalu baca lagi 100 kali Inna A'taina, tutup lagi dengan ayat itu 1 kali. Demikian seterusnya sampai 10 putaran, artinya 100 Inna A'taina dikali 10 menjadi 1000 begitu. Lalu tiupkan ke biji atau bibit biji-bibit tersebut untuk esok lusa disemai. Atau Anda bisa juga membaca ayat tersebut 100 kali, lalu kemudian membaca kulhu 100 kali, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu ditiupkan ke bibit tersebut, lalu ditutup dengan kain putih, dan untuk pagi lusa atau esok hari untuk disemai, menunggu untuk disemai. Insyaallah itu akan berkah. Lalu ayat selanjutnya tadi 261, sekarang 262 dari surat Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini apa namanya, sama seperti di atas ya, sama seperti di atas fungsinya, tapi ini dibaca ketika Anda akan menaruh bibit atau Anda ingin menaruh menyatukan dengan bahan pokok yang lain. Tadi dikatakan bahan pokok yang tadi ambillah sedikit, mungkin 1 comot, apa comot ya, comot itu 1 apa ya, comot bahasa Sundanya, 1 jumput lah ya, satu comot lah. Kemudian setelah dibacakan kaifiat yang tadi di atas, entah itu Inna A'taina 1000, lalu kemudian ayat tersebut atau ayat tersebut 100, lalu puluh 100, sholawat 100. Setelah itu baru disatukan dengan bahan pokok yang lain. Caranya adalah baca alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali ya, ketika menyatukan bahan pokok atau ketika menyatukan bibit, kalau memang kita dibacakannya ke bibit itu. Atau ini sebelum membelanjakan modal dagangan atau jualan. Jadi seperti ini juga tadi bisa dibuat untuk dagangan ya. Jadi untuk perdagangan ambil modal jualan Anda beberapa lembar, atau mungkin mau semuanya silahkan. Anda bacakan ayat ini matalul ladzina yunfiqun, seterusnya sampai wallahu wasi'un alim, suratul Baqarah ayat 261, lalu kulhu 100 kali, lalu sholawat 100 kali. Ditiupkan lalu disatukannya baca alladzina yunfiquna amwalahum gitu. Jadi kemudian ini dibaca sebelum membelanjakan uang tersebut atau sebelum dimodalkan ya ke barang dagangan atau yang lainnya, atau sebelum menebar benih. Itu dibaca ayat 262 dari surat Al-Baqarah. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Nah, ini untuk ketika
Besar sekali tulisannya, 18, yang ini 22. Nah, ini ayat ini untuk ketika Anda menawar memasukkan proposal sumbangan untuk masjid atau pesantren atau yayasan, sehingga berharap agar namanya dihasilkan, maksudnya dihasilkan atau dipenuhi maksud Anda, agar orang tersebut bisa menyumbang gitu. Jadi bacalah ayat ini, jumlah nama orang yang kita maksud, atau bacalah ayat ini 313, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Ini dibaca ketika Anda akan menghadap orang tersebut gitu. Baiklah, lalu kemudian ayat 264 dari suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwatin 'alaihi turabun fa'asabahu wa bilam fatarakahu sarda. Ayaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini untuk dibaca ketika berjalan menuju orang yang kita maksud ya. Ini berkaitan dengan ayat 263, yaitu untuk mohon donasi ketika Anda jadi panitia, atau mungkin Anda punya kebutuhan untuk permodalan mau menghadap orang agar didengar, atau mungkin Anda ingin agar Anda mengajukan pinjaman pada seseorang terkait dengan proyek atau terkait dengan bisnis yang Anda bangun gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 265 dari suratul Baqarah. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wa bilun fa'atat ukulaha di'afain illam yusibha wa bilun fatat wallahu bima ta'maluna basir. Ini ayat untuk tanaman ya, agar subur buahnya, atau bisa juga untuk modal usaha agar usahanya berkembang pesat. Caranya adalah siapkan beberapa 4 lembar sutra yang putih atau hijau, lalu kemudian ditulis ayat ini di atas 4 lembar sutra hijau atau sutra putih. Tulis juga nama pemiliknya, siapa pemilik usaha atau pemilik perkebunan. Kemudian bacakan ayat ini sejumlah bilangan nama orang tersebut, atau bisa juga dengan bilangan 313. Setelah selesai membaca ayat ini 313, lalu bacalah
baca 10 100. Lalu ada sholawat sekali, kemudian tiupkan lembaran tulisan tiupkan ini pakai bahasa lain kan pada tadi. Nah, setelah ditiupkan, lalu tulisan lembaran tulisan tadi itu dimasukkan ke botol. Jadi 4, berarti kan botolnya lalu dipendam di 4 penjuru sawah, kebun, tempat usaha. Ini bisa dikubur, bisa juga digantung atau ditempel di 4 penjuru. Begitu. Atau juga bisa setelah ditulis seperti itu, 4 penjuru selesai, bacalah ayat ini, lalu kemudian tulis ayat ini, taruh di laci tempat uang gitu, untuk toko ya, kios, di tempat uang atau tempat uang modal. Atau sebelum dibelanjakan, besoknya bacalah ini yang 313, kemudian belanjakan untuk dipakai niaga, insyaallah berkah. Lalu kemudian ayat selanjutnya 266 dari surat Al-Baqarah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat. Asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabaha i'sarun fihi naru ahtarakat. Dzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ketika ada orang yang zalim, usaha orang yang zalim kepada usaha Anda, itu maksudnya agar warung tersebut hancur karena kezalimannya terhadap orang lain. Artinya ada persaingan, ketika ada persaingan tidak sehat daripada usaha bisnis atau jualan atau toko dan lainnya bersaing, dan orang tersebut memakai tindakan yang zalim itu, maka ayat ini adalah untuk menghilangkan kezalimannya atau untuk menghancurkan organisasi usaha tersebut ya, atau usaha dia. Bacalah surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Ini dibaca 100 kali. Lalu kemudian ayat min kulli thamarat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fi nar fahtarakat. Dzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, ini dibaca sejumlah nama orang yang dimaksud. Nah, maksudnya nama musuh ya, nama orang yang zalim atau warung yang zalim, nama warungnya apa, atau dibaca 313. Lalu kemudian tulisan tulisan tersebut dilebur dengan air ya,
gitu. Jadi ditulis dulu, mohon maaf ya, tadi belum saya jelaskan ya. Maksudnya biar hancur orang yang berbuat zalim kepada tempat usaha kita, agar hancur, maka tulislah ayat ini, lalu kemudian tulis juga nama orang yang dimaksud. Nah, lalu kemudian bacalah surah Al-Fil 100 kali, lalu bacalah ayat ini sejumlah nama dia. Nah, atau bacalah dengan jumlah 313. Kalau memang berat 313 silakan baca 100. Kalau memang agak berat 100, bacalah 41 kali. Kalau berat 41 kali bacalah 21 kali. Kalau berat 21 kali bacalah 9 kali atau 11 kali. Begitu. Lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan itu dilebur dengan air, lalu air tersebut ditaburkan di tempat yang dikehendaki, atau tulisan tersebut didekatkan di api. Jadi mohon dipahami, ketika memang kadar kezalimannya tinggi ya, atau parah, kerusakannya yang diakibatkan oleh zalimnya itu parah, lebih baik dibaca ayat ini lebih banyak, seperti 313 gitu ya. Jadi tergantung kadar daripada dampak yang ditimbulkan zalim oleh orang yang zalim. Alam bisawab. Ayat selanjutnya dari Suratul Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ini untuk orang yang yang bakhil atau yang pelit, agar menjadi baik. Atau dia memang ahli ahli memberi lah ya, tapi dia selalu memberi yang bekas-bekas, berharap agar dia memberi yang bagus-bagus, karena memberi itu lebih afdal, yang bagus. Begitu. Bukan berarti memberi yang bekas juga tidak baik, itu baik. Kita bicara lebih afdal, dan lebih afdalnya adalah pemberian itu yang paling bagus di antara yang kita miliki, gitu. Lalu kemudian caranya adalah tulis ayat ini, lalu tulis juga nama orang yang dimaksud, agar orang kayak yang pelit tadi agar baik lah, atau orang yang tidak mau memberi sumbangan agar memberikan sumbangan donasi. Nah, setelah ditulis, namanya juga ditulis, lalu bacalah ayat ini sejumlah nama orang yang kita maksud, atau bacalah sebanyak 313, lalu kemudian bacalah salawat 100 kali, kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, dan airnya itu ditaburkan di tempat yang kita kehendaki atau orang yang dimaksud, gitu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk ditaburkan air di tempat tersebut, bisa juga Anda bawa menghadap orang itu untuk minta donasi atau sedekah, meminta bantuan untuk masjid atau yayasan, atau untuk meminta pertolongan lainnya. Itu pertolongan entah itu untuk jalan agama ataupun untuk jalan usaha Anda. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari Suratul Baqarah untuk ijazah ini adalah ayat ke-268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Nah, ini juga untuk agar orang yang pelit atau bakhil menjadi taubat. Kalau upaya di atas ini Allah tidak mengizinkan atau memang Allah tidak berkenan, ada hikmah di balik orang itu tidak baik, tidak dermawan, dia tetap saja tidak berikan infaknya gitu. Artinya Allah tidak menghendaki orang itu menjadi baik karena ada alasan tertentu yang kita tidak mungkin mengerti, paham. Artinya mungkin Allah membuat skenario lain untuk membuat dia akan lebih sadar dengan pelitannya itu, kebakhilannya itu, dengan cara dihukum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saja itu sebagai dugaan daripada kenapa orang tersebut setelah kita menggunakan kaifiat ini, orang tersebut masih juga pelit atau bakhil. Maka ayat selanjutnya 268 ini adalah untuk agar orang tersebut menjadi taubat, menyesal dengan kepelitannya itu. Ayat ini adalah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Gitu. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian bacalah sejumlah nama orang tersebut, atau bacalah sebanyak 313, lalu kemudian bacalah salawat 100 kali, lalu kemudian lebur dengan air tulisannya, lalu kemudian ditaburkan di tempat orang yang dimaksud. Bentar ya, ini saya akan tambahi di sini. Lebur dengan jumlah. Terlewati oleh saya. Gitu. Terus yang kedua, obat adalah baca ayat sejumlah nama orang. Baca salawat 100 kali, lalu tiup ke tulisan tersebut, kemudian lebur dengan air, airnya ditaburkan di tempat yang biasa dilewati oleh dia atau di rumahnya. Nah, lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha, mohon maaf, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. 269. Ayat ini adalah agar ketika Anda ingin dijadikan oleh Allah seorang ahli hikmah, dijadikan oleh Allah ahli sumberan ilmu, ahli ilmu, ahli bijaksana, terus diberikan berbagai pengetahuan dari hal-hal yang bersifat kebijaksanaan, lalu juga akan diberikan orang yang berdatang kepada Anda bisa mengatasi kesulitan konsultasi dengan berbagai hal kepada Anda. Memang seperti itu.
maka bacalah ya Wahabu ya Alimu ya Fatah, ini 300. Ya Wahabu ya Alimu ya Fatah, ini 300 ya. Bisa juga Anda ya Wahab saja, ya Wahabu ya Wahabu ya Wahabu 300, kemudian ya Alimu ya Alimu ya Alimu 300, kemudian ya Fatah 300. Itu tidak mengapa. Kalau Anda ingin digabungkan ya Wahabu ya Alimu ya Fatah 300, tapi kalau saya sarankan untuk digabung ya Wahabu ya Alimu ya Fatah, nanti dia akan mengikat satu sama lain dari namanya getaran energi dari dzikir yang dihasilkan dari Asmaul Husna ini, mengikat satu sama lain, jadi tidak terpisah gitu. Lalu kemudian baca ayat tersebut di atas 100 kali. Ini baca setiap salat fardu, silakan diamalkan. Anda ingin menambahkan surah kulhu, silahkan. Kulhu 100 kali ya. Ini untuk mempercepat ya, mempercepat Anda dalam memperoleh itu, karena kulhu yang dibaca setiap hari 100 kali itu akan Allah anugerahi ilmu yang mengarah ke wilayah atau kemampuan yang melebihi rata-rata. Di riwayat lain dikatakan, ini riwayat bukan riwayat hadis atau sahabat ya, dalam arti riwayat fadilah tentang surah Al-Ikhlas. Dan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap hari, Allah akan menganugerahinya ilmu walian. Nah, jadi artinya ini akan mendorong lebih perolehan maksud Anda di sini. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 270, yaitu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini untuk orang yang tidak menepati janji. Atau untuk orang yang berniat atau berjanji memberikan sesuatu, entah itu uang, memberikan harta, memberikan lahan, memberikan barang, misal ke masjid, ke madrasah, ke majelis, atau Anda sendiri, tapi orang tersebut selalu ingkar dengan perjanjiannya, maka ini ayat untuk orang yang mengingkari tentang pemberian kepada orang lain gitu. Entah itu motivasinya dia amal jariah, atau mungkin dia untuk sekedar hadiah, pemberian, hibah, atau dan sebagainya. Judulnya dia yang selalu ingkar dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain, hanya untuk orang yang mengingkari janji, seperti itulah. Maka tulislah ayat ini, lalu kemudian nama orang tersebut, lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak jumlah nama orang tersebut, atau bacalah 313 kali ya. Lalu kemudian di sini baca juga 100 kali. Lalu kemudian ditiupkan ke ayat tersebut, tulisan ayat tersebut, lalu ayat tersebut dilebur dengan air. Nah, air tersebut ditaburkan, ditumpahkan di tempat orang yang dimaksud, atau bisa juga tulisan tersebut digulung, dimasukkan ke botol, disumbat dengan rapi atau ditutup dengan rapat. Botol tersebut dipendam, dikubur di tempat orang yang kita maksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya 271 dari surat Al-Baqarah, yang tubdus sadaqati fa ni'mahi.
Ayo tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa wa khair lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini dibaca untuk menaburkan airnya atau memendam tulisan yang di atas yang tadi yang 270 ya, untuk orang ingkar janji. Dan juga bisa juga ini ayat ini digabungkan dengan ayat wa ma'anfaqtum atau 270, gabungkan tulisannya di situ lalu bacalah hanya wa ma'anfaqtum bisa. Lalu kemudian ketika menaburkannya atau memendamnya bacalah in tudus sadaqati fa ni'amahi wa in takhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khair lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah bima ta'maluna khabir. Ini ayat untuk memendamnya atau untuk menaburkan air gitu. Lalu selanjutnya dari surat Al-Baqarah 272, laisa 'alaikum hudahum walakin dallaha yahdi man yasha wallahu tawfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tawfiquna illa bi'ata wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Nah, ini untuk setelah selesai menaburkan hal itu. Jadi setelah selesai pekerjaan menguburnya atau pekerjaan zikirnya, tutup dengan laisa 'alaikum hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa bi'ata wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ditutup dengan ayat ini, atau bisa juga ayat ini nanti digabung dengan tulisan yang 270 ma'anfaqtum ya. Jadi nanti kalau memang untuk agar orang itu yang selalu ingkar dengan janji, tulislah ayat surat Al-Baqarah 270, 271 dan 272, lalu tulis namanya gitu. Lalu setelah tulis namanya lalu kemudian bacalah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lalu ditiupkan ke ayat tersebut, kemudian baca salawat 100 kali, tiupkan ke ayat tersebut. Setelah selesai tulisan tersebut didebur dengan air atau memang tulisan tersebut dimasukkan ke botol. Nah, ketika kalau memang dimasukkan ke botol untuk memendapnya, bacalah wa in tubdus sadaqati fa ni'amahi wa in takhfuha wa tutuhal fuqara. Ini baca 271. Kalau hendak menaburkannya tadi berupa udah dilebur dengan air, bacalah ayat ini. Nah, setelah selesai pekerjaan itu, entah mau ditaburkan airnya atau memang mau dipendam tulisan itu di tempat orang yang dimaksud, bacalah laisa 'alaikum hudahum walakin dallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa bi'ata wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Begitu. Lalu selanjutnya ayat 273 dari surat Al-Baqarah. Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini dibaca setiap pagi dan setiap sore gitu, sampai orang yang pelit tersebut itu menjadi taubat. Mungkin seperti Anda mungkin diposisikan suatu hari di tempat kerjaan itu menghadapi bos yang pelit. Ini sangat menyulitkan Anda tentunya, maka bacalah ini setiap pagi, setiap sore. Kalau mau tambah silakan setiap pagi yang bagus. Bacalah ini sebanyak 3 kali setiap pagi, atau 7 kali atau 11 kali, agar orang tersebut menjadi dermawan atau taubat daripada kepelitannya. Sampai orang berhenti pembacaan ini,
sampai orang tersebut menjadi dermawan. Karena ini dari menurut dalam kitab Jawabul Kafi dikatakan, sampai kapan kita berhenti berdoa untuk memohon sesuatu? Jawabannya adalah sampai kita menemui atau sampai kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Gitu ya, ini urusan mengenai urusan dunia. Kalau ada yang mengatakan terkait masalah doa atau salawat, kalau kita memohon urusan dunia, salawat atau dengan doa lain, itu terlalu kecil buat kita. Memang sebetulnya itu kecil buat kita, dan memang kita ini kan golongan orang-orang awam ya. Golongan orang awam artinya ya tentu segala sesuatunya juga bergantung hanya kepada Allah, dan kelemahan kita adalah tidak bisa lepas daripada kebutuhan dunia seperti itu. Walaupun seandainya kebutuhan dunia itu kita memohon sama Allah, itu adalah yang terbaik, permohonan sebaik-baiknya permohonan, karena manusia yang tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah adalah kesan atau akan terindikasi sombong. Dahulu para tabi'in sampai menegur suatu sahabatnya terkait tentang tidak memohon di dalam ba'da sholat. Katakan setelah jamaah selesai jamaah sholat, lalu kemudian sahabat dari tabi'in tersebut beranjak keluar dari masjid, sehingga ditegurnya, apakah Anda tidak mempunyai kebutuhan kepada Allah? Dia berkata, tidak, saya tidak memiliki kebutuhan apa-apa. Tabi'in tersebut berkata, bahkan kami dengan garam pun kami minta kepada Allah. Sampai garam pun, kebutuhan dengan garam pun itu kami minta kepada Allah. Artinya kalau kita lihat dari riwayat seperti itu, bahkan tabi'in pun memohon kepada Allah terkait dengan kebutuhan sehari-harinya. Kan bukan masalah ini urusan dunia atau tidak, sebetulnya memohon pada Allah itu. Jadi itu pemaknaan yang sempit. Kita memohon kepada Allah apapun itu urusannya, urusan yang mengenai kebutuhan kita, itu menunjukkan bahwa sejauh mana keterikatan kita dengan Allah. Gitu ya, mungkin satu sama lain bisa saling mengklaim bahwa saya tidak pernah membutuhkan Allah, membutuhkan dengan dunia, tidak membutuhkan dengan garam, tidak membutuhkan dengan jabatan, tidak membutuhkan dengan kerjaan. Saya minta sama Allah surganya Allah. Untuk golongan seperti itu sangat bagus dan sangat afdal, karena ditopang dengan penciptaan Allah terhadap dirinya. Karena memang itu memungkinkan untuk mereka-mereka yang memiliki golongan tertentu. Beda dengan golongan awam seperti kita, hal itu tidak akan mampu dilakukan karena memang kita didesain atau diciptakan oleh Allah dengan beragam kebutuhan yang kita anggap itu penting. Nah, untuk merefleksikan kita bertuhan kepada Allah, membutuhkan kepada Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Dan itu menunjukkan indikasi ketauhidan orang awam seperti itu. Jadi kalau untuk golongan kita belum sampai pada tahap menyingkirkan saya dalam membaca doa, membaca sholawat, membaca apa itu untuk urusan dunia itu musyrik atau tidak ikhlas, atau menduakan Allah, karena
tujuannya Allah. Betul, itu untuk golongan tertentu, tapi untuk golongan awam seperti kita itu tidak cocok ya, karena akan sangat merusak pada psikologis dan kekokohan dan kekuatan kita dalam beribadah. Karena kelemahan kita semua adalah hal itu. Ketika Allah membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, nah, baru poinnya cuma satu, asal jangan kita memang terlindih apa ya, cenderung atau terkendali oleh dunia gitu ya. Dunia itu hanya sebagai sarana saja, alat untuk kita menuju kepadanya. Kalau kita seandainya kekurangan satu dan lain hal, ya segera mintalah sama Allah gitu. Ya Allah belum memberikan hari ini, mungkin hari esok, hari depan dan lain sebagainya, atau memang Allah tidak mengizinkan itu untuk diberikan kepada kita, artinya memang itu tidak baik buat kita. Allah sebaik-baiknya mengetahui apa yang baik untuk kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang baik buat kita. Dan terkait masalah ikhtiar dan berdoa kepada Allah, itu adalah bagian daripada ibadah kepadanya. Dan, simbol kewakalan kepadanya. Itu adalah cara orang-orang awam seperti kita beribadah kepada Allah dengan diberikannya berbagai permasalahan, ditebarkannya di dunia ini dengan berbagai masalah, itu agar ditempuh oleh orang-orang seperti kita yang awam untuk memungut atau untuk meraih berbagai pahala yang terdapat pada masalah-masalah yang kita temui. Karena masalah yang ada ketika kita memohon kepada Allah, itu kita jalani dengan tabah, dengan sabar, tawakal, itu akan menjadi pahala yang luar biasa bagi si penjalan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian sampai mana dari ayat ke 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini untuk mengkifarati kifarat daripada harta daripada kita melakukan maksiat atau mungkin sakit atau kita selalu dirundung kena asan ya. Baca setiap sore dan pagi, maksudnya agar kifarat sempurna dengan tenang hati dan tentram batin gitu. Biasanya kan begini, setiap hal yang kita perbuat itu adalah bagian daripada kifarat. Mohon maaf, tapi setiap hal yang kita buat itu akan berdampak pada kondisi itu situasi yang kita alami, dan situasi dan kondisi yang kita alami itu terkadang tidak mengenakan atau tidak kita sukai gitu. Dan itu adalah bagian dari kifarat apa yang kita niatkan. Contoh seperti begini, contoh kifarat itu penambal atau pengganti lah. Kifarat penebus atau kifarat itu bisa penebus, pengganti, penambal, nambal. Contoh seperti begini, saya ingin pintar, ya harus saya kifarat dengan belajar begitu. Jadi kalau memang kita menemui kesulitan, menemui kesusahan, itu adalah kifarat untuk bahagia kita di masa depan, seperti itu. Jadi setelah ada kesusahan, kesulitan, akan ada kelapangan dan kelonggaran. Seperti itu Allah menciptakan hukum fitrah yang kokoh di alam ini, memang sudah sebegitu dinamis dan sebegitu sempurnanya. Hanya menjalaninya saja, dan kita memohon Allah dengan segala sesuatu yang kita ketahui. Karena memohon dengan yang tidak kita ketahui itu akan berakibat pada syirikan ya, syirik menduakan Allah. Lalu ini kita langsung lanjut lagi. Sebelumnya bacalah istighfar, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara 100.
Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini agar Anda tentram dari segala sesuatu, entah itu penyakit, sakit, entah itu kecurian, entah itu kehilangan harta, entah itu kerugian, entah itu hal lainnya yang Anda alami, agar itu bisa kembali dengan baik, kembali dengan seperti apa yang Anda harapkan. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian baca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian bacalah doa di bawah. Ini doanya. Ini doanya kita akan perbesar agar mudah di Allahumma ini, mana dia? Istighfar dulu, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara 100 kali, lalu kemudian baca ayat ini, jumlah nama yang dikifarati, siapa yang mau mengkifarati tentang sakitnya, atau tentang saya pernah berbuat maksiat dulu, saya pengen dihilangkan, atau saya ini pengen harta saya ini balik lagi, saya harus mengkifaratinya, gantinya, dan lain sebagainya. Kesulitan, saya menemui kesulitan, saya pengen kifarat kesulitan ini, itu buang naas lah, buang naas dan lain sebagainya. Jadi caranya adalah begitu, baca istighfar 100 kali, lalu kemudian baca ayat ini dengan jumlah nama orang yang dimaksud, artinya yang ingin dikifarati, ya, yang ingin dibuang sialnya. Setelah atau baca dengan jumlah 313. Setelah itu bacalah sholawat 100 kali, kemudian baca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian baca doa Allahumma inni as'aluka antini magfiratik wa rahmatik wa as'aluka Allahumma kifaratni an ma'asiyatik aw min maridi aw minal masyaq wa as'aluka Allahumma tahhirani wa azilni min jamil qaraha wassu wal masyaqah wa ta'abil maridi wa ma'asiyatik as'aluka Allahumma arzuqni wa habli waqfini bi ta'atik wa taqwaka wa ja'alni min ibadikal muttaqin wa salihin wa istiqamat min ibadikal muttaqin wa ta'atik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa dibaca 3 kali atau 7 kali. Jadi ini untuk Anda, kalau memang untuk orang lain ini bisa ditiupkan ke air lalu diminumkan ke orang yang sakit atau ke orang yang naas, rugi terus dengan jalan usahanya atau bisnisnya atau jualannya. Mungkin orang itu tidak hampir di setiap waktunya itu menemui kesulitan, menemui naas terus, jadi ingin dikefarat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ditiupkan ke air, silakan diminumkan ke orang tersebut. Pastikan lakukan selama 7 hari berturut-turut atau 7 kali 7 Jumat silakan. Tapi kalau untuk Anda pribadi, bacalah di setiap jelang malam, atau mungkin bisa juga seminggu sekali di hari Jumat sama 7 Jumat, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun rabbih fantaha falahu ma salafa amru ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini untuk bagi orang yang melakukan praktik riba atau orang golongan yang melakukan praktik riba. Maksudnya agar gila orang ini. Gila karena hawa nafsunya yang tidak terkendali. Jadi ia nanti akan digilakan dengan hawa nafsu yang menyengat pada jiwanya. Jadi dia merasakan
serangan sengatan daripada nafsunya sendiri pada jiwanya. Karena riba ini adalah dihasilkan daripada hawa nafsu yang sangat berbisa ya, sangat berbisa, bisa melumpuhkan ekonomi orang, melumpuhkan mengeluarkan memunculkan berbagai kerusakan motorot di mana-mana. Nah, ada praktek riba ini memang halus, itulah kenapa saya katakan berbisa. Halus, dia akan seperti racun, bergerak perlahan tapi sebetulnya dia membunuh. Nah, maksudnya adalah agar orang si pelaku ini atau organisasi atau kelompok yang melakukan praktik riba ini agar menjadi stres gila lantaran tersengat oleh hawa nafsunya sendiri. Caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian tulis juga nama orang yang dimaksud, atau tulisannya seperti ini, tulis ayat ini lalu kemudian tulis ini Allahumma bihaqi. Ini kita perbesar ya, agar bisa dibaca. Baik, ini dia. Ditulislah ayat di atas lalu kemudian tulis Allahumma ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayah yatakhabbatuhu syaitan. Nah, ini titik-titiknya silahkan diisi dengan nama orang atau nama golongan yang melakukan praktek daripada riba. Minal masih faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah ditulis kemudian baca ini terus di separate atau dipisah dulu agar kemudian baca wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih. Ini 1000 kali ya, baca ini ayat 1000 kali. Ketika mendapatkan 100 kali bacaan dari wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, di setiap ini 100 bacalah ayat lengkap di alladzina ya'kuluna riba. Itu jadi ayat tersebut di atas. Jadi setelah menulis ayat lalu baca tulis juga Allah baqiyadil ayat. Setelah ini bacalah wa 'alallahul bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih. Ini 1000 kali. Jadi cara bacanya setiap dapat 100 kali baca pembacaan wa 'alallahul bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, tutuplah dengan ayat di atas. Ayat ini maksudnya alladzina ya'kuluna riba atau ayat ke-275 dari suratul Baqarah. Nah, kemudian lanjutkan lagi wa 'alallahul bai'a wa harrama riba dan seterusnya 100 kali, lalu tutup ayat di atas, lalu baca lagi walau sampai terus sampai bilangan genap menjadi 1000 kali. Nah, setelah membaca ini 1000 kali kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian setelah membaca itu 1000 kali lalu kemudian tutuplah dengan doa Allahumma bihaqil ayat tabatu syaitan siapa ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut digulung, masukkan ke botol sumbat dengan rapat, lalu pendam di tempat rumah kosong atau rumah yang tidak berpenghuni lama, atau rumah yang yang tinggal puing-puing rumah itu kayak begitu. Nah, itu semakin rumah itu tidak berpenghuni dan hampir roboh,
puing-puing rumah tuh masih ada kan tuh, yang ada atapnya tapi udah rusak, simpanlah di situ tulisan itu. Insya Allah di orang tersebut akan rusak akalnya. Lalu kemudian ayat selanjutnya 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim. Ini agar supaya di suatu kampung jangan dimasuki oleh praktik riba. Tulis ayat ini di atas 4 lembar kertas, lalu kemudian setelah ditulis di 4 lembar kertas, bacalah ayat ini 1000 kali. Setelah membaca ayat ini 1000 kali, lalu ini baca sholawat. Baca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dimasukkan ke botol, 4 botol, ditutup rapat dengan rapat serapat mungkin, lalu kemudian dikubur di tempat di tempat yang kita maksud agar tidak dimasuki oleh praktik riba. Itu. Maka insya Allah yang melakukan riba di tempat itu akan hancur dan akan melarat, apa namanya ya, melarat itu susah, langsak lah, begitulah, akan bangkrut, itu. Dan yang tidak melakukan praktik riba akan selamat, gitu. Dan sebaliknya orang yang suka melakukan sedekah di tempat itu akan subur, gitu ya. Lakukanlah ini bagus untuk kepala kampung, tokoh kampung atau tokoh daerah atau kepala daerah. Ini bagus untuk menjaga daerah kita agar jangan sampai terkontaminasi oleh praktik riba. Dan ketika pun ada praktik riba itu kan hancur lebur, perusahaannya kan bangkrut. Mungkin ada saja yang anaknya sakit atau dia yang sakit atau apapun itu, yang pasti judulnya akan membawa hancuran pada usahanya. Motivasinya bisa beragam, bisa sakit yang tidak ada obatnya, kemudian bermasalah yang tidak ada henti-hentinya, sehingga berdampak pada kebangkrutan pada usaha yang memiliki potensi riba di dalamnya. Dan sebaliknya orang yang sering bersedekah di situ akan menjadi subur. Wallahu a'lam bishawab, dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kemudian ayat selanjutnya 277 dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini untuk mengamankan kampung saleh dan banyak kebaikan di dalam kampung tersebut. Ini adalah agar kampung tersebut juga tidak ada yang ditakuti oleh ahli-ahli kampung itu selain takut kepada Allah Ta'ala. Juga insya Allah akan diberikan ketidakbimbangan hati, ketentraman, akan tentram batinnya. Itu jadi negeri atau daerah yang aman, nyaman, tidak ada sesuatu yang bisa membuat was-was atau membuat tidak nyaman, tidak enak, gitu. Maka tulislah tulis ayat tersebut di atas, innalladzina amanu wa sholihah wa aqamus shalah zakah. Lalu kemudian tulis juga baca dengan jumlah huruf ayat. Ini untuk hitung ayatnya, jumlah huruf dari ayat ini: alif 1, nun 2, alif 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seperti itu. Jadi jangan jumlah kabir. Kalau jumlah kabir alif 1, nun 50, alif 1 51, 52, berapa ya, iya 10, nun 50 di jumlah, nggak harus seperti itu. Jadi hitung aja, hitung daripada huruf yang ada di ayat ini
itu dipakai sebagai patokan untuk bilangan zikirnya, atau gunakanlah bilangan dengan 313 dengan zikir angka 313, lalu kemudian tiupkan di ke tulisan tersebut, lalu bentar dulu. Lalu baca sholawat 100 kali. Kemudian tiupkan ke kertas tersebut yang 4 lembar, lalu kemudian 4 lembar tersebut digulung, masukkan ke botol, dipendam di 4 penjuru kampung. Setelah itu bacalah ayat tersebut 7 kali setiap pagi dan setiap sore. Ini lebih afdol dikerjakan oleh ahli kampung atau tokoh daerah, atau kepala daerah atau kepala kampung, lurah, camat atau bupati, silahkan, sangat baik. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini untuk jika masih ada praktek riba, mungkin dia memiliki keistimewaan tidak akan hancur, tidak dia memiliki benteng gaib, entah itu ada guru spiritualnya yang membantu atau memang dia memiliki benteng tersendiri yang memang dia hasilkan dari tirakatnya dulu. Apapun itu yang membuat dia masih bertahan praktek ribanya di satu kampung, maksudnya agar dia taubat daripada praktek tersebut dalam waktu itu juga. Di suatu itu kampung itu mungkin masih bertahan, atau ini bisa juga salah satu kaifiat untuk agar tidak ada riba. Jadi setelah selesai masih ada, setelah selesai masih ada, selesai bangkrut masih ada lagi, jadi tidak henti-hentinya, tidak ada lagi, masih ada lagi, bisa situasinya seperti itu mungkin ya bisa. Jadi inilah ayat untuk doa tersebut, obat untuk kampung atau daerah tersebut. Ayat ini dibaca sejumlah nama kampung tersebut, atau jumlah 313, atau jumlah nama orang yang dimaksud. Kemudian wassalam. Lalu kemudian bacalah salawat 100 kali. Ini lakukan setiap malam, menjelang malam, sore bisa. Ini untuk meredam atau melebur praktik riba di suatu kampung. Ayat selanjutnya 279 dari surat Al-Baqarah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. 279. Ini untuk kaifiat yang di atas. Artinya untuk yang praktek riba juga ini. Jadi sama, kurang lebih sama dengan 278 daripada kaifiatnya, atau bisa juga Anda gabungkan ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu birahbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Bisa disatukan itu lalu dibaca nanti untuk dipergunakan di satu kampung yang seperti itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Ini untuk sebentar ya, kita rehat sejenak. Baik, kita lanjut kembali di suratul Baqarah ayat 280. Wa in kana dhu suratin fa nadhiratun ila ma yusarah wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini untuk ketika Anda atau saudara Anda yang memiliki hutang. Hutang ke suatu, kemudian Anda ditagih terus ya. Anda ingin agar jangan dulu ditagih deh, maksudnya apa ya, jeda atau kompensasi waktu untuk pembayaran, atau mungkin bisa dibebaskan hutang Anda dengan tidak ada tuntutan apapun di dunia ataupun di akhirat kelak. Caranya adalah tulis ayat tersebut. Nah, ini maksudnya ayat 280 dari suratul Baqarah. Wa in kana dhu usratin fa nawziratun ila maisarah wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian tulis juga ayat, tulis juga doa ini besar. Tulis doa ini, ayat di atas ditulis selalu doa ini, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Hannanu ya Mannanu ya khair mas'ulin inni dhu usratin min. Nah, titik-titik di sini ditulis nama orang yang memiliki utang, mohon maaf, orang yang ngejar-ngejar utang ke kita. Ini orang yang dimaksud lah, Anda ditagih terus gitu, maksudnya Anda ditagih terus sama orang yang menagih Anda punya memiliki utang sama siapa, si A misal, contoh si B lah. Ini nama si B ditulis di sini. Anda binnya itu bisa bin Fulan atau bisa nama orang tuanya. Kalau Anda tidak tahu nama orang tuanya, cukup Fulan aja. Lalu kemudian yasirni bijudik wa fadlik wa karamik wa bitawassalu ilaik bi hadhihi al-ayati syarifah saddaqni bi khairin an. Ini juga ditulis nama orang yang dimaksud, artinya orang yang sering menagih kita. Ya, kita memiliki utang sama siapa gitu, berarti piutang ya, utang lah, piutang sama siapa nih, siapa piutang kita, tulis di situ namanya. Bi'azamati kalamikal qadim ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Harus saya tambah syak. Lalu kemudian dibacalah ayat tersebut gitu. Setelah baca ayat tersebut di atas, banyak jumlah bilangan nama orang. Dan maka tulis ayat, tulis doa ini baca ayat tersebut banyak 113 kali atau jumlah bilangan
dimaksud. Ini di ketiknya saya memakai bahasa Sunda ya, bukan bahasa Indonesia Melayu. Saya merujuk kepada aslinya. Kemudian bacalah surah Alam-Nasrah banyak 21 kali, lalu sholawat ya, belum nih. Lalu membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut dilipat dibawa kemanapun Anda pergi gitu. Ini bisa untuk orang lain, kalau untuk orang lain sama seperti itu, jadi nanti dibawa sama orang yang memiliki hutang, agar hutang itu diberi waktu tenggat waktu ya, tenggat waktu, atau diberikan kompensasi waktu, atau mungkin dibebaskan dengan tanpa tuntutan entah di dunia maupun di akhirat kelak. Wah ya Rabbal Alamin. Ini bagi para pemilik hutang, ini ayat bagus bagi para pemilik hutang ini. Kemudian ayat selanjutnya dari Suratul Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini adalah untuk ketika ingin naik derajat dan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tidak diiringi ujian yang berat. Biasanya kan setiap derajat itu selalu diiringi dengan ujian ya, fitrah. Tapi ini Anda ingin jalan yang memang tidak tanpa ujian ya. Ibaratnya saya pengen derajat tapi saya tanpa ujian, pengen lulus tapi tidak tanpa ujian, seperti itu. Mintalah sama Allah dengan tawasul ayat 281 suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffat nafsun ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini jadi bisa juga ayat ini untuk agar kasab atau ikhtiar Anda menjadi sempurna dalam arti hasil dari atau dari ikhtiar yang Anda ikhtiarkan, yang Anda upayakan. Caranya baca sejumlah bilangan nama Anda, atau bacalah sebanyak 313. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lakukan ini setiap malam agar karunia atau derajat yang Anda dapatkan itu tanpa disertai ujian. Biasanya kan yang paling malas tuh ujiannya itu, paling males ujiannya. Ujian itu akan memiliki dua efek ya. Pertama, efek dunia yaitu naiknya derajat dunia, dan efek akhirat itu pahala di akhirat. Dia juga akan memiliki yang ketiganya martabat dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah para kekasih Allah memiliki derajat kekasih, melainkan diimbangi dengan ujian yang sepadan kepada mereka semua. Dan atas pertolongan Allah lah mereka pun berhasil melewati ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Allahu ta'ala anhum. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari suratul Baqarah yaitu 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. La ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahumullah.
Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidain min rijalikum wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa mur'atani mimman taradawna minasyuhada'i ang tadidla ihdahuma tudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu ang taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu indallahi aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha fashhadu idza tabayatum wa la yudara katibun wa la shahid fa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Ini ayat untuk ketika Anda ingin memberikan hutang atau menghutangkan kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk membayar gitu. Jadi ketika Anda ingin menghutangkan atau ada orang yang hendak berhutang kepada Anda, agar hutang tersebut mampu dibayarkan oleh orang tersebut, agar Allah menganugerahkan kemampuan untuk membayar hutang kepada kita, seperti itu. Jadi artinya agar dia bisa membayar hutangnya lah kepada kita, kalau kita hendak menghutangi atau memberikan hutang atau memberikan bantuan hutang, begitu. Maka caranya adalah tulis ayat tersebut, lalu tulis juga ini aqsamtu bihadhil ayati syarifah bidzalika faqama hukmullah minal bai' wad dain jami'il mu'amalati minhuma faman 'asa minhuma fasta'dzib. Ada ini harus dipisah ya, biar terlihat besar namanya ya, biar mudah tulis lah. Jadi tulislah ayat tadi, lalu kemudian tulis juga aqsamtu bihadhil ayati syarifah bidzalika faqama hukmullah minal bai' wad dain jami'il muamalat minhuma faman 'asa minhuma fasta'dzib 'ala man kafirih. Innal ismi, siapa namanya, tulis di sini yang kita hutangi, yang hendak kita hutangi. Bin Fulan bisa, atau nama orang tuanya tulis kalau memang tahu, kalau tidak tahu cukup Fulanah. Ta'aqadat baini wa bainahu, siapa nama orang yang kita hutangi tadi dan nama orang tuanya, atau cukup Fulanah. Fallahu yashhadu bih faman kafara anhuma inni as'alukallahu mahluk maluhu wa badanuhu wa jami'atuhu hatta yarji'u ila taubati minhuma bi hadhil ayati syarifah faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini setelah ditulis, kemudian bacalah ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000. Lalu kemudian baca ayat yang di atas 41 kali, ayat ini nih, ayat surat Al-Baqarah 282 ya, yang kita baca tadi. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut digantungkan pada pepohonan. Maka ketika orang ini
tidak menepati janji perjanjian jual belinya atau perkreditannya atau utang piutangnya, maka Allah akan memberikan azab dengan perusakan harta bendanya, dengan semua yang dia miliki. Kalau memang dia berkhianat, artinya dia diberikan kemampuan tapi dia tidak menjalankan kemampuan itu, artinya dia diberikan kemampuan untuk membayar hutang kepada Anda tapi dia mengelak, tidak mau membayar hutang. Ini seperti ini. Kalau seandainya posisinya atau kondisinya seperti itu, insya Allah nanti Allah akan berikan azab yang setimpal dengan kerusakan daripada harta, kerusakan daripada badan, dan kerusakan daripada apa yang dia miliki. Alhamdulillah min dzalik. Mohon kepada mustami', muajiz, dan para jamaah, jangan pernah digunakan kaifiat ini kepada yang bukan haknya, karena dampak kepada kerusakan, dan kerusakan yang diakibatkan, kerusakan yang ditimbulkan akan berdasarkan atas alasan yang kuat, alasan yang hak. Ini akan mengakibatkan dosa besar bagi si pelakunya itu sendiri. Mohon sangat jangan pernah melakukan hal ini kecuali kepada jalan hak, pada haknya ya. Alam bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 283 dari surat Al-Baqarah, in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'malun alim. 283. Ini untuk masalah penggadaian agar benar keduanya menjadi keduanya menjalankan penggadaiannya secara benar. Yang menerima amanah gadai dia amanah, dan yang menggadaikannya juga dia akan menjalankan kewajiban pemeliharaannya, seperti orang lebih seperti itu ya. Ini ayat ini untuk hal penggadaian. Ketika Anda atau saudara Anda bergerak di bisnis penggadaian, silahkan pakai kaifiat seperti ini. Caranya adalah cukup Anda membaca ayat ini semampu Anda, minimal 3 kali atau 7 kali, 11 kali, seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian tutup dengan sholawat 100 kali. Insya Allah bisnis penggadaian Anda akan lancar-lancar saja. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat untuk jika Anda berkehendak agar aman dari hal yang membuat Anda madarat atau aman dari bahaya, itu entah bahaya batin ataupun bahaya zahir, bahaya yang nampak maupun bahaya yang tersembunyi, bahaya dari siasat atau muslihat atau sihir, ataupun bahaya daripada tindakan fisik lainnya gitu. Atau ayat ini juga bisa berfungsi untuk ketika Anda dihinakan oleh orang yang sombong dengan harta, yang sombong dengan jabatan, yang sombong dengan derajat. Atau ayat ini juga berfungsi ketika Anda ingin bahwa keinginan Anda walaupun cuma berbesit dalam pikiran, itu bisa terwujud dengan cepat berhasil. Juga ayat ini bisa berfungsi untuk bagi orang yang berkhianat atau hasud atau iri atau dengki kepada Anda. Juga ayat ini berfungsi untuk
ketika Anda mohon maaf, ketika ada orang yang punya niat jelek kepada Anda, maka Allah akan memberikan teguran kepada orang yang berniat jelek tersebut. Juga ayat ini juga bisa untuk mengangkat derajat Anda daripada orang-orang sekitar, ahli-ahli Anda. Jadi kaifiatnya adalah bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil ini 1000 kali, lalu kemudian bacalah ayat tadi di atas dengan jumlah nama Anda dan nama ibu Anda digabung, atau bacalah jumlah 313. Jadi setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000, bacalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ini banyak 313, atau Anda cukup membaca 100 kali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa takhfuhu yuhasibkum bihillah. Lalu Anda tutup dengan baca sholawat 100 kali. Biasakanlah ini pembacaan ini zikir, entah itu Anda membiasakan setiap minggu atau malam Jumat atau malam Minggu, atau mungkin setiap hari di setiap malam. Artinya bacalah secara rutin gitu. Jadi jangan juga dibaca banyak tapi Anda tidak rutin. Itu akan memperlemah daripada kualitas kekuatan yang sudah kita bacakan tadi ya. Jadi agar solid, agar kokoh, punya kumparan energi daripada zikir yang dibaca. Lalu selanjutnya ayat 285 dari surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unsila ilahi mir rabbihi wal mu'minun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini untuk ketika Anda ingin dijadikan oleh Allah hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kitab-kitab Allah dengan iman yang baik, dan dijadikan oleh Allah bersih dengan akhlak Quran, lalu dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lalu Anda terhindar atau terjaga dari kontaminasi akhlak yang jelek, terjaga dari kontaminasi pergaulan yang madorot, baik madorot kepada akhlak Anda, baik madorot kepada agama Anda, baik madorot kepada Islam, iman dan Islam Anda, pada akidah Anda akan terjaga, dan kesalahan-kesalahan Anda atau dosa-dosa Anda akan hanyut, akan dibersihkan, kesalahan yang artinya Anda akan terjaga lah. Caranya adalah bacalah ayat kursi 170, lalu ketika mendapatkan 10 kali daripada ayat kursi, bacalah ayat di atas, amana rasulu bima unsila ilahi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian tutup dengan sholawat 100 kali. Lakukan oleh Anda ini bisa seminggu sekali, bisa juga setiap hari. Kalau seminggu sekali mungkin di setiap malam Jumat, atau mungkin setiap malam Minggu, silahkan, atau setiap malam Kamis, malam-malam tertentu. Kalau memang Anda punya lahir Anda mau berpikir tentang saya lahir malam Jumat atau saya lahir hari Kamis, maka saya akan baca ini malam Kamis. Silahkan, tidak masalah. Penetapan waktu itu bukan sesuatu yang asal nanti dikiran yang kedepannya itu malam Kamis juga, jadi rutin setiap malam Kamis. Anda ingin menyandarkan seperti di kampung ini dibangun pada hari Senin, saya ingin selamat dari kampung ini, ya malam Senin saya akan dikir ini, silahkan, itu bagian daripada kaifiat.
sesuatu yang syarat gitu. Jadi bebas, asal nanti tiap malam Senin depan, malam Senin depan lagi, seperti itu terus. Artinya itu rutin nanti. Jadi jatuhnya rutin atau namanya turut-turut, atau mungkin malam Jumat bisa, atau mungkin setiap hari lebih bagus. Allah alam bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini surat Al-Baqarah 286. Oh, berarti ini bukan 289 ya, mohon maaf. Dua ratus delapan puluh terus 86. Nah, baik, ini udah, tapi running text-nya sudah 286 ya. Nanti di apa namanya ya, dokumen di filenya ini diganti 286. Di sini juga 286. Maaf, salah. 286. Yang terakhir ini tadi ayat 286. Nanti di dokumen Word PDF-nya saya rubah 286 nanti. Nanti bisa mustami atau muajiz, para yang penerima ijazah ini silahkan di download di link deskripsi yang kami attach atau yang kami cantumkan video ya, deskripsi video kami simpan di Google Drive itu, silahkan ini memang dalam bahasa Sunda. Itu sengaja tidak kami rubah. Insya Allah nanti ke depan akan kami rubah dalam versi Melayu atau versi bahasa Indonesia. Lepas daripada itu tetap kami menggunakan audio atau penjelasan ini dengan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut yang 286. Ini ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 286 surat Al-Baqarah. Ini untuk ketika Anda merasa kurang taat kepada Allah, kurang taat kepada Rasulullah, juga Anda ingin diberikan kemudahan beribadah kepada Allah Ta'ala, dan diberi kemampuan kepada Allah yang baik, dan diberikan kecukupan rezeki, juga dipermudah setiap urusan baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Dan kaifiat ini sebetulnya sama dengan kaifiat yang di atas ya, yang aman Rasul bima unsila ilaihi min rabbih dan seterusnya. Atau Anda bisa digabungkan, ini biasanya 1-2 ayat ini untuk satu kali pembacaan biasanya. Ini bisa dulu digunakan
Ada beberapa ulama yang menggunakan ayat ini sebagai bacaan dari sholat untuk menghasilkan laduni. Caranya adalah sholat 2 rakaat pada maghrib, antara maghrib dan isya. Lalu setelah tiap rakaat sholat 2 rakaat, setiap rakaat pertama dari habis membaca Al-Fatihah, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca amanar rasul bima unsila ilahi min rabbih wal mu'minun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulihi wa qad sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai ayat fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu rakaat yang kedua adalah setelah surah Qulhu, setelah Fatihah baca surat Qulhu dan ayat kursi. Setelah itu salam, lalu kemudian baca ya Wahhab, ya Alim, ya Fatah. Terus kemudian Allahumma rizqni rizqan amalan mutaqabbalan fahman sadiqan rizqan halalan thayyiban, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau tidak salah dia dianjurkan untuk berpuasa selama 7 hari, dimulai dengan hari Sabtu, tidak memakan makanan yang bernyawa, artinya vegetarian ya dalam. Lalu kemudian puasa terakhir hanya ketan, makan nasi ketan dan telur rebus, hanya begitu. Setelahnya tidak boleh makan lagi sampai pagi menjelang. Ayat inilah yang dipakai untuk salah satu pendorong atau apa namanya ya, pendorong support itu, nyupport, nopang lah itu, mendukung ya, untuk mendukung apa namanya kaifiat ilmu laduni dalam besar, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti pada kaifiat itu hampir sama, dia dibaca 3 kali, 7 kali, dan biasanya ini selepas pada sholat fardu ini dibaca kalau memang kita lagi berjamaah ya. Amana rasul bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Atau mungkin waktu pas tasyakuran gitu, tahlil, hilang gitu. Ini sering kali dibaca ini. Ini bacalah sebanyak mungkin artinya bisa 3 kali ke atas, 3 kali, nah terus 9 kali, 3 kali, 7 kali, 11 kali, dan seterusnya, lipatan seperti itu. Ganjil gitu ya. Wa inta khawasis suratul Baqarah, ini berarti sudah selesai ya wasiat ilah dari suratul Baqarah. Lalu kita baca ininya nih, doa daripada pada ijazah Quran ini. Kita perlebar lagi, kita perlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Kita baca ini untuk jadi dokumentasi ya, Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratikal mustaqim bi barakati suratil Baqarah khatmil Qur'anil 'azim bijahi habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim waghfir lana dzunubana wadlik wa karamik ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana wa hassin a'malana
Bidzikrikal Quran bidzikril Quran wa nawwir umurina min jami'i umurid dunya wal akhirah binuril Qur'anil azim. Allahumma hdina wa yassir umurana wa hassil maqasidana waqdi hajatina washfi jami'a asqamina wa tammim amalana bi hurmatil Qur'anil azim. Ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarida. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fi dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa nasirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifa wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira atau kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaik wa husni ibadatik wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma inni a'udzubika min ma'siyatik wa atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa atadarru ilaik bi hadhihi at-ta'lif inni as'aluk nawwirni bi nurik wa bi nuri hidayatik wa tawfiqik wa maghfiratik wa rahmatik wa ta'atik wa taqwa ilaik wa taqwa ilaik wa asbir ala jami'i taqdirik khairihi wa syarrihi. Allahumma ja'alni ridan min jami'il ahwali kullih. Anka huwa antallahu rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wal qur'anul azim imama Allahumma zidni imanan alaika billahil ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ala malaikatik wa kutubik wa rusulika wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrih mink ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu azim. Ini sudah selesai, sudah kita pada penghujung
di penghujung ijazah Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 286. Nah, ini catatan ini dimulai ketika hari Rabu 10 Rabiul Akhir atau 10 Rabiul Akhir 437 dari Hijriah ya. Jadi di sini nanti 437 lalu atau bertepatan dengan 24 Februari 2016 dan terakhir diakhiri tulisan ini surat Al-Baqarah ini pada hari Senin 26 akhir tepatnya 1437 atau 4 April 2016. Baik, demikian ijazah ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali pada penyempurnaan. Jadi ada penyempurnaan ijazah dari surat Al-Baqarah ya, penyempurnaan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.